Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Santun dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Dalam bahasa Indonesia, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Jadi, beberapa kalimat gabungan dari beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu itu bisa disebut dengan paragraf. Selanjutnya yaitu ada panjang dari suatu paragraf adalah beberapa kalimat, dan jumlah kalimat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketuntasan uraian gagasan yang disampaikan. Kriteria sekumpulan kalimat yang dapat menjadi paragraf yaitu adanya satuan. Yang pertama yaitu adanya satuan, yang kedua yaitu adanya kepaduan, terus selanjutnya ketuntasan dan keruntutan, serta sudut paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik, dan terdapat kalimat penjelas yang menjelaskan dalam kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, kehadiran ide kognitif salah satu dan memberikan informasi kepada pembaca. Ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Biasanya, ide pokok atau gagasan utama berada pada kalimat utama suatu paragraf. Adapun kalimat utama suatu paragraf biasanya dapat ditemukan di bagian awal atau paragraf introduktif, atau di bagian akhir atau paragraf induktif. Mungkin hanya ini pengertian dari paragraf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok 3 yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saudara Maulidi ingin melanjutkan pembahasan dari Mahfud Santun. Sini macam-macam paragraf itu ada 3. Yang pertama paragraf narasi, yang kedua paragraf eksposisi, yang ketiga paragraf argumentasi. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Misal, contoh, kamu ingin menulis cerita kesuksesan kamu. Dapat dibuat tadi exchange ke Inggris. Kamu dapat bercerita dan awal kejadian, atau misal contoh, kamu ingin menulis cerita kekisahan kamu, mendapat dibuat tadi exchange. Kamu dapat bercerita dan awas ketika menjadi mahasiswa baru lalu penjabat sampai program tadi exchange, hingga bagaimana cara mendapatkan tadi exchange tersebut. Yang kedua paragraf eksposisi, itu adalah jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. Memang tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan penyampaian informasi, menjelaskan dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. 3. Paragraf argumentasi. Biasanya paragraf argumentasi dapat kita temui pada artikel, opini, atau teks lomba-lomba debat. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide atau gagasan dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Baik, saya akan melanjutkan materi dari yang nomor 3 yaitu nomor Rizky. Perkenalkan, saya Muhammad Sahrul Ramadhani yang akan menjelaskan tentang paragraf. Kedudukan paragraf adalah posisi atau letak suatu paragraf dalam sebuah teks. Nah, paragraf tersebut merupakan susunan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Paragraf terdiri dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik dan kalimat penjelas. Yang memperjelas kalimat topik paragraf juga berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematik sehingga mudah dipahami oleh peserta. Isi paragraf pertama sebagai pengantar ide, isi kalimat
isi kalimat serta penutup kalimat dalam sebuah tulisan. Fungsi kedua, paragraf sebagai bentuk mencurahkan isi pikiran penulis dalam bentuk tulisan. Fungsi ketiga, paragraf digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi tulis dalam tulisan. Fungsi keempat, paragraf membantu penulis untuk mengembangkan ide serta gagasan dalam bentuk tulisan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Nanti akan dijelaskan lagi oleh pemateri yang lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nasudah Bayu. Akan menjelaskan dari materi sendiri. Satu akan menjelaskan tentang paragraf atau paragraf atau bisa juga disebut dengan suatu gagasan atau serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf sering kita lihat pada sebuah karya tulis dan merupakan suatu bentuk bahasa yang pada umumnya merupakan hasil menggabungkan dari beberapa kalimat yang menjelaskan suatu kesatuan yang penggunaan dari kata. Dengan daripada adalah untuk mengisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda dan menjadi penanda dimulainya topik baru. Paragraf juga berfungsi untuk menetapkan pemikiran penulis secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh membaca. Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat tertentu yang berisi atau hadis. Sedangkan kalimat penjelas atau kalimat berisi menjelaskan atau mendukung ide utama. Panjang dari satu paragraf adalah beberapa kalimat dan jumlah kalimat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketuntasan uraian gagasan yang disampaikan. Jumlah kalimat di dalam paragraf dapat menentukan kualitas dari bacaan. Kriteria sekumpulan kalimat yang dapat menjadi paragraf yaitu adanya kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan sudut paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Dan terdapat kalimat penjelas yang memperluas kalimat topik dalam sebuah paragraf. Kehadiran ide pokok sangatlah penting guna memberikan informasi kepada pembaca. Ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Biasanya ide pokok atau gagasan utama berada pada kalimat utama suatu paragraf. Adapun kalimat utama suatu paragraf biasanya dapat ditemukan di bagian awal atau di bagian akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan di sini menerangkan tentang syarat pembentuk paragraf. Syarat pembentuk paragraf yaitu ketika menulis sebuah artikel, kalian butuh bahasan dan bahasa yang bagus agar pembaca tertarik. Tentu selain bahasan dan topik yang sempurna, kamu juga perlu memahami syarat dan struktur menulis sebuah paragraf yang baik dan benar agar kalimat-kalimat yang dibentuk menjadi padu. Yang pertama, kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dan kalimat utama dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf, yaitu kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya agar membentuk kalimat
yang memiliki perpaduan yang indah. Yang terakhir yaitu kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu, jangan lupa ya unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas kalimat utama, serta konjungsi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transliterasi adalah proses tulisan atau penugasan kata dan arti dalam bentuk apa yang mempunyai gaya yang sama dengan bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transliterasi diartikan sebagai penyalinan dengan penggantian huruf abjad satu ke abjad yang lain. Tujuan dari transliterasi adalah untuk mempresentasikan karakter dari teks asli secara akurat dan jelas, bukan merepresentasikan suara dari teks asli. Ada dua metode transliterasi, yaitu metode diplomatik dan metode fonetik. Metode diplomatik melibatkan penggantian huruf satu persatu dari satu abjad ke abjad yang lain. Sedangkan metode fonetik melibatkan penggantian huruf berdasarkan suara mereka. Transliterasi juga disebut proses penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Ketentuan dalam transliterasi dapat berbeda-beda tergantung pada jenis tulisan yang akan diaksarakan. Beberapa prinsip umum dalam transliterasi antara lain konsistensi. Aturan yang berkaitan dengan alih aksara harus diberikan untuk menjaga konsistensi dalam penerapan transliterasi. Transliterasi berasal dari bahasa Inggris transliterator, yang artinya lambang atau kata dalam sistem penulisan atau lambang yang ditentukan menurut aturan tata bahasa. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa transliterasi berhubungan dengan lambang bunyi dari sistem penulisan. Berikut adalah definisi transliterasi dari beberapa sumber. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan transliterasi sebagai penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad dari abjad yang lain. Berik 1942 mendefinisikan transliterasi sebagai penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain. Dr. Now 2020 tahun Century mendefinisikan transliterasi sebagai penulisan dan pengucapan karakter huruf asli dalam bentuk lengkap. Tersebut dapat bahwa transliterasi adalah perubahan nama huruf atau huruf dari satu sistem penulisan ke sistem penulisan lain. Dapat Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Melivia Nurfadila. Sini saya akan membahas tentang pedoman, metode, font, dan tujuan dari transliterasi. Yang pertama yaitu pedoman. Pedoman untuk menyeragamkan transliterasi dibutuhkan pedoman transliterasi yang untuknya mengacu pada surat keputusan bersama atau SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu metode. Terdapat dua metode dalam transliterasi. Yang pertama yaitu metode diplomatik dan metode ortografis atau transliterasi kritik. Metode diplomatik adalah penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain apa adanya. Sedangkan metode ortografis atau transliterasi kritik yang disebut juga transliterasi standar adalah penggantian tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam hal ini dari huruf yang tidak memiliki padanan dalam abjad yang dituju dicarikan padanannya dengan cara memberi tanda diakritik dengan dasar satu fenom satu lambang. Selanjutnya yaitu font. Untuk menjaga konsistensi pedoman transliterasi biasanya meniscayakan digunakan jenis huruf font tertentu seperti font Calib LS, transliterasi atau Times New Roman spesial. Yang terakhir yaitu tujuan. Transliterasi dapat dilakukan untuk berbagai tujuan seperti pelestarian naskah dan pengenalan naskah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.